I don't have no sympathy. I'm sadistic. I really don't care. I'll do it and I'll do it again over and over. Jimmy Ozuna memiliki catatan kriminal di kepolisian atas perilaku sadisnya. Jimmy dihukum karena telah membunuh seorang wanita 36 tahun bernama Yvette Peña, seorang ibu dari 6 orang anak. Beberapa tahun berlalu, kasus itu pun meredup dari sorotan publik. Publik dikejutkan kembali oleh berita yang mengabarkan Jimmy Ozuna 31 tahun telah memenggal dan membedah tubuh dari teman satu selnya, yaitu Luis Romero. Dia telah memenggal kepalanya, menghilangkan jari, mengeluarkan matanya, dan memotong bagian paru-paru dari lelaki tersebut. Siapakah Jimmy Ozuna? Jimmy Ozuna lahir pada tanggal 7 Maret 1988. Dia dibesarkan di East Bakersfield, California di tengah-tengah keluarga yang rumit. Pada tahun 1988, ibu Jamie, Michelle yang pada saat itu berumur 19 tahun, menikah dengan ayah kandung Jamie yang berumur 21 tahun. Namun Michelle merasa suaminya pada saat itu bukanlah pria yang baik karena dia kerap menerima penganiayaan. Awal tahun 1988, pada saat Michelle hamil di semester akhir, perutnya ditendang oleh ayah kandung Jamie yang menyebabkan bentuk telinga yang tidak normal. Dan pada Oktober 1989, mereka bercerai pada saat Jamie masih bayi. Tidak lama setelah itu, ayah kandung Jamie ditangkap karena menodongkan pisau ke tenggorokan pria yang sedang dekat dengan Michelle. Michelle kemudian menikah dengan pria baru itu yang bernama Jeff pada saat Jamie berumur 1 tahun. Entah mengapa mereka benar-benar kejam pada Jamie kecil. Ada sesuatu yang membuatnya berbeda dari saudara-saudara dan sepupunya, sesuatu yang kasat mata tidak terlihat perbedaannya. Dan hal itu mengarah kepada penganiayaan yang dialami Jamie kecil yang dilakukan oleh ayah tirinya. Penganiayaan itu seperti diikat di pohon dan diguncang-guncangkan oleh ayah tirinya yang sedang marah. Dan pada umur 8 tahun, Jamie kecil pernah dilempar batu bata oleh pamannya. Ada pula kejadian yang dilaporkan mengarah kepada kekerasan psikologi, seperti pada saat makan bersama saudara-saudara yang lain, makanan dijauhkan dari Jamie. Jamie diikat di kursi dan ketika saudara yang lain selesai makan, Jamie diperbolehkan makan namun dipaksa memakannya di lantai seperti binatang. Pada umur 12 tahun, Jamie pernah menanyakan kepada ibunya, mengapa ayah tirinya sangat jahat pada dirinya? Mengapa ibunya tidak pernah membelanya? Mengapa selalu mendukung ayah tirinya? Namun ibunya tidak pernah bisa menjawab. Pada akhirnya di tahun 2000 saat remaja, Jamie diperbolehkan tinggal bersama neneknya dan kakeknya yang sangat membenci Jamie. Pada saat itu Michelle sudah merasa Jamie berbeda, acuh dan tidak lagi penuh kasih sayang. Di umur 15 tahun, Jamie ditangkap karena melakukan penusukan terhadap anak laki-laki dan di bulan Agustus 2007 ayah tirinya Jeff meninggal karena serangan jantung. Pada sebuah interview, Jamie bercerita mengenai masa kecilnya. Pada umur 8 hingga 9 tahun, dia sudah membunuh banyak binatang. Ayah tirinya sangat kasar dan ibunya tidak pernah ada untuk mendukungnya. Untuk benar-benar memahami Jimmy Ozuna dan sejarah kekerasannya, kalian harus memahami bagaimana dia ditangkap atas pembunuhan Yvette Peña pada tahun 2011. Namun sebelum itu, ada seorang wanita yang menjadi korban Jimmy Ozuna jauh sebelum dia membunuh Peña. Wanita itu pada akhirnya akan membantu menempatkannya di balik jeruji besi. Dia adalah istri dan ibu dari anaknya. Di sini kita memanggilnya Jane, bukan nama sebenarnya, karena untuk melindungi identitas anaknya yang masih kecil. Hubungan Jamie dan Jane dimulai dalam keadaan yang tidak biasa. Desember 2008, Jane mengadakan pesta untuk putra remajanya yang berusia 16 tahun dan teman-temannya. Dia telah menjadi seorang ibu di usia remaja, dan Jane merasa dia pantas mendapatkan malam yang menyenangkan yang telah lama dia tunggu-tunggu. Lebih dari tamu lainnya di pesta itu, Jane mulai menari dengan seorang pria muda. Namun keponakan Jane tidak setuju dan meminta temannya untuk turun tangan. Dan temannya itu adalah Jimmy Ozuna. Jamie mengambil pisau dari dapur dan menikam pria yang berdansa dengan Jane. Namun lukanya tidak terlalu dalam. Dikarenakan hal ini, Jamie ditangkap dan masuk penjara. Dia mulai menulis surat kepada Jane dari balik jeruji besi. Pada saat pertemuan pertama di pesta, Jane berumur 37 tahun dan Jamie 20 tahun.
Jamie mulai merayu dan mereka saling menulis surat saat dia di penjara selama kurungan 1 tahun. Jane setuju untuk menjemputnya ketika Jamie keluar, dan pasangan itu sepakat untuk mencari kamar hotel. Jane menganggapnya sebagai hubungan asmara, jenis kencan yang harus dilakukan oleh seorang wanita yang tidak pernah berkencan. Kencan 1 malam itu tidak berakhir saat itu. Jane hamil di hotel itu saat kencan 1 malam. Jamie meyakinkannya bahwa dia bisa menjadi ayah yang tidak pernah dia miliki untuk keluarga baru mereka. Februari 2010, Jamie dan Jane menikah di rumah nenek Jamie. Namun kehidupan pernikahan mereka dipenuhi dengan siksaan fisik dan psikis yang tak kunjung usai, bahkan setelah dia dijebloskan dalam penjara. Jamie berubah dari manis menjadi kejam, dari perhatian menjadi posesif, dan akhirnya menjadi kasar secara fisik. Pada suatu malam setelah mereka bertengkar, Jamie mencuri abung mendiang ibu Jane. Jane melaporkan kepada polisi dan Jamie kembali ditangkap di tanggal 20 Agustus 2010 karena kekerasan dalam rumah tangga tidak lama setelah bayi mereka lahir. Ketika dia keluar di tanggal 30 Januari 2011, Jane memberikan Jamie kesempatan lagi berharap mereka menjadi keluarga normal. Namun pada saat itu Jamie sudah mulai menggunakan obat-obatan, dalam hal ini sabu, yang membuatnya semakin kejam. Jamie mulai mengganggu anak Jane yang lain yang berusia 7 tahun dari hubungan sebelumnya dengan mendorongnya jatuh dari tempat tidur. Karena merasa terancam, Jane menelepon polisi dan 31 Maret 2011 Jamie kembali ditangkap karena obat-obatan dan pelanggaran pembebasan bersyarat. Selama beberapa bulan, Jane merasa aman. Sampai pada saat Halloween tiba, 31 Oktober 2011, Jamie kembali dibebaskan. Wajahnya sudah dipenuhi dengan tato seperti Joker dalam film Batman. Dan Jamie mulai menghantui Jane lagi. Kali ini Jamie mengejeknya dan menguntitnya. Dia akan berada di luar, menatap kamar Jane dan pergi sebelum polisi tiba, membuat Jane seperti orang paranoid. Itu adalah permainan Jamie terhadap Jane. Jamie merasa menang. Dan pada suatu hari tanggal 8 November 2011, Jamie menelepon Jane dan mengatakan bahwa dia telah membunuh seseorang di motel El Maroko. Jane merasa kaget dan memeriksa kebenaran tersebut dengan menelepon 911. Namun tidak ada laporan pembunuhan di motel tersebut. Setelah 5 hari berlalu, Jane melihat berita tentang kejadian yang diberitahu Jamie sebelumnya. Dan ternyata benar, 13 November 2011, seorang pekerja pemeliharaan menemukan tubuh Yvette Peña yang tidak bernyawa di dalam sebuah kamar di motel El Maroko. Yvette Peña, seorang ibu dari 6 anak, baru bertemu Osuna pada malam sebelum kematiannya dan ditemukan tewas dengan pisau dan gunting di punggungnya. 18 November 2011, Jamie ditangkap atas pembunuhan tingkat 1 terhadap Yvette Peña dan dituntut hukuman seumur hidup. Dalam penyelidikan, Jamie Osuna menyangkal membunuh Peña, tetapi mengatakan dia adalah orang yang kejam dan cenderung melakukan kekerasan. Walaupun di dalam penjara, Jamie terus mengganggu Jane, salah satunya dengan mengirimkan tikus mati di kotak surat yang dikirimkannya dari dalam penjara, dan segala macam teror lainnya. Entah bagaimana dia melakukannya. Dalam sebuah wawancara, Jamie mengatakan ini semua adalah petualangan yang luar biasa. Ada tawa, gembira, tangis, dan secara keseluruhan tidak akan dia ubah termasuk pembunuhan ini. Dia menyukainya, walaupun waktu terulang dia tetap akan melakukannya. Menurutnya dia lebih suka membunuh daripada melakukan hubungan seksual meski dengan wanita tercantik di dunia. Dalam wawancara itu pun diketahui dia telah membunuh 2 orang lain yang tidak diketahui publik. Menurutnya dia akan membunuh jika ada kesempatan, tidak peduli mereka guru, pengacara, anggota geng, orang tua, bahkan keluarganya, dan semua untuk memenuhi kepuasan dan hasratnya. 28 Maret 2017, lebih dari 5 tahun setelah penangkapannya, Osuna mengaku bersalah atas pembunuhan dan tuduhan lain dalam pembunuhan Peña. Kemudian pada tanggal 5 Mei 2017, Jamie Osuna dipindahkan ke penjara bagian Corcoran. Selang 2 tahun kemudian, Jamie Osuna kembali menjadi pusat perhatian publik. Kali ini dia melakukan kasus pembunuhan yang sangat mengerikan. Jamie Osuna ditemukan di selnya bersama dengan tubuh teman satu selnya yang dipenggal dan dimutilasi. Teman satu selnya itu baru saja dipindahkan satu sel bersama Osuna kurang dari 24 jam saat pembantaian terjadi.
Korbannya adalah Luis Romero berumur 44 tahun. Romero ditemukan tak bernyawa di selnya sekitar pukul 7.30 pagi pada 9 Maret 2019. Romero baru saja dipindahkan ke Corcoran dari penjara negara bagian Mill Creek dan ditempatkan di sel bersama Osuna yang terkenal berbahaya. Romero menjalani hukuman seumur hidup atas pembunuhan tingkat 2, namun ada kemungkinan untuk bebas bersyarat. Romero telah menghabiskan 27 tahun di penjara untuk pembunuhan terkait penembakan seorang wanita di Compton pada tahun 1992 ketika dia masih remaja. Menurut laporan, Romero hampir memenuhi ketentuan untuk pembebasan bersyarat ketika dia dibunuh. Menurut laporan autopsi, Romero mati kehabisan darah karena beberapa luka akibat benda tajam dan tubuhnya dimutilasi. Kepalanya dipenggal, matanya dikeluarkan, bagian tulang rusuk dan paru-parunya sudah diangkat, bahkan Osuna membuat kalung untuk dirinya dari bagian tubuh Romero. Pihak berwenang percaya Jimmy Osuna menyerang Romero dengan benda logam tajam yang dibungkus tali dengan pegangan dalam serangan brutal yang menewaskan narapidana itu. Senjata darurat itu tampaknya dibuat dari semacam pisau cukur yang dimodifikasi dan kemudian ditemukan di sel penjara. Penyelidik tidak tahu berapa lama Romero sadar akan pembunuhan mengerikan itu. Namun seseorang yakin bahwa korban sadar selama setidaknya sebagian dari kejahatan. Pembunuhan Luis Romero sangatlah mengerikan. Tetapi bagi jaksa Nick Leakey, keluarga Osuna dan keluarga Yvette Peña, itu tidaklah mengejutkan. Osuna sudah menyatakan dia akan menemukan cara untuk membunuh lagi, bahkan dari balik jeruji besi. Atas pembunuhan Luis Romero, Jimmy Osuna terancam menghadapi hukuman mati. Keluarga Romero mengajukan gugatan dengan mempertanyakan mengapa dia ditempatkan di sel bersama Osuna, seorang pembunuh sadis yang memiliki catatan sejarah menyerang teman satu selnya. Ada spekulasi mengatakan kejadian di Corcoran ini sudah diatur oleh para petugas penjara karena seharusnya selalu ada pemeriksaan dalam 30 menit. Namun Jimmy lolos dalam melakukan tindakan sadisnya malam itu. Dalam sebuah laporan dikatakan bahwa ada kelalaian petugas dalam penghitungan narapidana yang mengatakan Luis Romero masih hidup. Di awal 2021, Jimmy Osuna dianggap tidak kompeten secara mental untuk diadili, sehingga dia tidak bisa benar-benar diadili sampai dia layak secara mental. Dalam pemeriksaan psikiater, Jimmy Osuna menderita penyakit mental yang signifikan. Diagnosisnya termasuk gangguan spektrum skizofrenia yang tidak ditentukan, gangguan kepribadian antisosial, gangguan kepribadian ambang, dan gangguan stres pasca trauma. Dalam catatan penjara, Jimmy Osuna saat ini ditahan di penjara Salinas Valley yang memiliki program psikiatri untuk merawat narapidana atau pasien dengan gangguan kesehatan jiwa.